Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kami akan bersama memulai kebaktian Minggu ini, tetapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Dalam bulan budaya minggu depan, kita akan mengikuti kebaktian minggu nuansa etnis Papua. Akan dinyanyikan pula satu buah lagu yang belum pernah dinyanyikan sebelumnya di GKI Peterongan Semarang, yaitu PKJ 295, Haleluya Pujilah Tuhanmu. Agar lebih mudah menyanyikannya minggu depan, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkannya terlebih dahulu di kanal YouTube GKI Peterongan Semarang atau melalui tautan berikut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan dilakukan secara online pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan. Selanjutnya, Persekutuan Komisi Usia Lanjut secara online ini akan dilakukan setiap Sabtu kedua dan keempat tiap bulannya, pukul 9 waktu Indonesia Barat, melalui kanal YouTube GKI Peterongan, serta disiarkan di Radio Iktus pada jam yang sama pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang seluruh jemaat lansia untuk dapat mengikuti persekutuan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari saudara kita bersama memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seluruh isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik. Horas. Nah, saudara, seperti yang bisa kita lihat dari dekorasi dan juga warna liturgi yang ada, hari ini ada dua momen spesial yang ada di dalam ibadah kita. Yang pertama, masih dalam rangkaian bulan budaya, maka hari ini kita mengangkat budaya Batak dengan sebuah ungkapan yang menarik, saudara, Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon, yang secara harafiah diartikan kekayaan, keturunan, dan kemuliaan. Kita akan melihatnya dalam terang firman Tuhan, bagaimana berkat-berkat yang biasa dicari manusia itu juga disediakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudara, pada hari ini kita juga sekaligus memperingati hari ulang tahun GKI. Oleh karena itu, kita juga berusaha untuk melihat bagaimana karya gereja di dalam kehidupan di dunia ini, terutama pada masa-masa seperti ini, bagaimana kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus terus dipanggil untuk berderap bersama, terus dipanggil untuk berkarya bersama demi kemuliaan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Berderaplah satu. Berjuangkan kasih.
Kini bagi kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di hari yang istimewa ini, di mana gerejamu, GKI, boleh merayakan ulang tahunnya. Dan seluruh jemaat Tuhan di lingkup GKI dapat merasakan bagaimana karya penyertaan Tuhan selama ini. Kami boleh terus bergerak, kami boleh terus melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu, baik di kala masa yang lancar maupun ketika kami menghadapi tantangan-tantangan zaman. Bapa, kami juga saat ini tunduk di hadapan Tuhan. Kami pun menyesali kalau sebagai gereja kadangkala kami masih belum melakukan pekerjaan yang Engkau kehendaki. Kami masih terlalu sibuk dengan apa yang kami pikirkan, peraihan-peraihan, angan-angan apa yang kami sukai. Tapi kami kurang memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi dunia ini dan yang harus dilakukan oleh gereja. Ampuni pula ya Bapa kalau kami sebagai bagian dari anggota jemaat, kami masih kurang hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendukung. Kadangkala perbedaan kepentingan dan berbagai perbedaan yang lain membuat kami tidak bisa saling melengkapi, tetapi justru saling menyerang. Ampunilah kami ya Bapa kalau sebagai bagian dari gereja, kehadiran kami belum terlalu dirasakan oleh masyarakat. Kami hanya menjadi sebuah bangunan yang berdiri kokoh untuk menampung orang-orang yang beribadah dan bersukacita. Tapi ketika orang-orang ini keluar dari gedung, mereka tidak menampakkan terang kasih Kristus. Mereka tidak menyatakan firman Tuhan bagi dunia ini. Sehingga kehadiran gereja tidak ubahnya hanya sebagai bagian bangunan di salah satu kota atau di salah satu daerah. Ampunilah ya Bapa untuk seluruh kegagalan kami ini. Dan kiranya kami boleh belajar meneladan kembali akan karya dan kasih Kristus. Sehingga di perjalanan hidup ke depan, baik sebagai individu maupun bagian dari persekutuan orang percaya, kami lebih baik lagi dalam melakukan firman Tuhan dan dalam melakukan misi Allah di dalam dunia ini. Terima kasih untuk pengampunan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar, selalu mengampuni dan juga memberi kesempatan baru kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan terambil dari Titus pasal 2 ayat 11 dan 12 demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Telah tiada relasi
Mari saudara, kita akan berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam mendengar firman Tuhan. Kuduskanlah kami semua ya Bapa, agar hati dan pikiran kami sungguh terarah kepada Engkau, sehingga kami mendengar setiap sapaan Tuhan yang akan menegur kami, menguatkan dan menghibur kami, tetapi juga membimbing kami di jalan yang benar. Biarlah terang firman-Mu yang akan senantiasa menjadi penuntun dalam setiap langkah kami. Ketika kami berpikir, ketika kami mengambil keputusan, ketika kami bercakap dengan sesama, dan ketika kami melakukan tindakan-tindakan, biarlah semuanya itu didasarkan pada petunjuk firman Tuhan dan didasarkan pada kasih Kristus kepada kami. Inilah diri kami yang rindu untuk dibentuk dan dituntun oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perpendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Hatani debata dienet sian 5 Musa bindu 20 walu, ayat naparjolo rodi ayat napaduahon, songonon ma sahatna. Molotung tinggil situtur roham tumangihon suarani Jehoba debatam, mangaringgas roham mangulahon patikna, akan nahuto nahoni tuho sadarion, jadi pabangkiton ni Jehoba debatam maho, tumibul siana sabangso di tanoon. Songgop mahuhut tuho, sude akka pasu-pasuon, jala pasahaton na tuho, molo ditangihon roham suarani Jehoba debatam. Songonima sahatna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah, berbahagialah, tiap orang yang tak
Ya, saudara, karena tema kita hari ini mengangkat falsafah dari kaum orang Batak, dan kebetulan saya bukan orang Batak, maka saya akan meminta tolong seorang saudara saya untuk menjelaskan arti falsafah ini. Nah, ada Obed Reinhard Siregar, dari namanya sudah jelas ini orang Batak asli, ya. Oke, Obed, bisakah menjelaskan sejauh mana sih orang Batak ini bangga dengan falsafah ini dan apakah sampai sekarang hal ini masih diterapkan dalam kehidupan orang Batak? Ya, Bu Rinta, falsafah Batak Hamoraon, Hagabeon, Dohot Hasangapon, bagi orang Batak zaman dahulu sebenarnya ini selain sebuah falsafah adalah sebuah kriteria. Kriteria di mana seorang orang Batak itu dianggap menjadi sempurna. Jadi orang Batak akan dianggap sempurna jika dia mora atau kaya, gabe atau punya keturunan, dan sangap atau punya kuasa. Nah, zaman dahulu orang-orang yang seperti ini, orang yang memiliki kekayaan, orang yang gabe dalam artian dia punya keturunan laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya satu, tidak hanya laki-laki atau tidak hanya perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Dan orang yang punya kuasa, mereka adalah orang Batak yang sempurna. Gitu. Jadi kalau mereka tidak memenuhi salah satu kriteria ini, mereka bukanlah orang Batak yang sempurna pada zaman dahulu. Tapi sebenarnya secara umum kalau kita mau melihat di zaman sekarang, falsafah ini bukan lagi sebuah prioritas utama. Begitu. Tapi harus disadari memang ada beberapa rekan-rekan orang Batak yang sampai sekarang masih mempertahankan falsafah ini. Misalnya, kalau bicara tentang kekayaan atau hamoraon, masih ada orang Batak yang menghalalkan berbagai cara untuk kekayaan dirinya. Lalu bicara Hagabeon. Hagabeon tadi seperti saya jelaskan harus memiliki anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau salah satunya tidak dimiliki, masih ada rekan-rekan orang Batak yang saat ini minder. Dan efeknya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Biasanya dianggap istrinya yang tidak bisa memberikan keturunan laki-laki atau keturunan perempuan. Dan efek paling bahayanya adalah perceraian. Gitu. Kalau
Hasangapon itu kurang lebih sama dengan Hamoraon. Jadi masih banyak juga rekan-rekan orang Batak yang masih ingin merebut sebuah jabatan atau menduduki sebuah posisi dimanapun itu dengan menghalalkan berbagai cara. Biasanya kami orang Batak bilangnya itu 3D. Duit, dukun, dan deking. Deking ini artinya ODP, orang dalam perusahaan. Begitu. Begitu Bu. Oke, jadi menuntut kesempurnaan ya dari falsafah ini. Kalau begitu kurang satu saja tidak lengkap, tidak sempurna. Oke, kalau begitu dampaknya bagi orang Batak ini sendiri yang melakukan apa? Baik entah itu dampak positif atau dampak negatif dalam kehidupan orang Batak. Iya, kalau bicara dampak pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya orang-orang Batak yang memegang falsafah ini biasanya mereka akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau mereka melihat di daerah mereka itu sepertinya saya tidak bisa maksimal untuk memperjuangkan kebutuhan hidup, biasanya mereka akan pergi merantau keluar daerah. Biasanya ke Pulau Jawa. Seperti itu. Jadi ada keberanian untuk berusaha lebih gitu ya. Iya, dengan harapan bahwa nanti ketika sudah pulang kampung, kembali ke tanah Batak, mereka sudah menjadi orang yang mora, orang yang gabe, dan orang yang sangap. Atau dengan kata lain, bahasa sekarang orang yang sukses. Seperti itu. Tapi di sisi lain harus disadari bahwa falsafah ini memiliki dampak yang negatif. Yang paling terlihat adalah orang-orang yang memegang falsafah ini tanpa diterangi firman Tuhan, biasanya akan menjadi orang yang egosentris. Dia akan mementingkan kepentingan sendiri, yang penting aku bisa, tidak peduli dengan rekan-rekannya atau orang lain. Begitu. Jadi kalau bicara tentang dampak negatifnya yang lain, di bagian kegerabatan, orang-orang Batak yang memegang falsafah ini biasanya akan memilih teman-teman yang punya status yang sama. Jadi dia akan berteman dengan orang yang sama-sama kaya, atau dia akan menjodohkan anaknya kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Atau dia juga akan berteman dengan para pejabat, dengan orang yang punya kekuasaan tinggi di suatu tempat. Begitu Bu. Jadi yang selevel gitu ya? Ya, yang selevel. Oke, mau lihat Obed. Sama-sama Bu. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar ya penjelasan yang sangat lengkap saya rasa mengenai falsafah ini. Dan mungkin pertanyaannya adalah apakah falsafah ini hanya diminati, hanya dicari oleh orang Batak? Bicara kekayaan, keturunan, kemuliaan atau kehormatan, apakah hanya orang Batak yang kepengen seperti ini? Rasanya tidak ya Saudara. Rasanya hampir semua orang di muka bumi ini dari suku atau dari kalangan manapun menginginkannya. Tetapi memang orang Batak yang lebih jujur untuk mengakuinya. Yang lebih berani untuk mengatakan inilah yang kami inginkan. Kekayaan, keturunan, dan kemuliaan. Kalau orang lain mah malu-malu tapi mau. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang kenikmatan-kenikmatan dunia ini, maka sadarkah kita bahwa sepanjang hidup kita, baik itu energi kita, waktu, tenaga kita, pikiran-pikiran kita itu hampir habis untuk meraih semuanya itu. Mengejar itu butuh usaha, Saudara. 3 hal yang disampaikan tadi bukan hal yang gampang. Itu butuh usaha keras untuk mengejarnya, apalagi kalau bicara soal kesempurnaan. Dan ketika kita terus-menerus mengejarnya dan rasanya tidak juga kunjung meraihnya, kita menjadi lelah. Dan karena lelah akhirnya kita frustasi, bahkan semuanya itu terasa hampir mustahil. Bagaimana bisa mendapatkan semuanya secara lengkap? Mungkin 1 atau 2 pokok ya bisa kita dapatkan. Tapi semuanya rasanya hampir mustahil. Apalagi kalau kita melihat kondisi pada masa sekarang ini. Yang tadinya kaya bisa tiba-tiba hancur, bangkrut karena tidak ada income sama sekali. Tetapi pengeluaran harus terus ada. Ketika kita bicara soal keturunan, mungkin dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Karena dulu orang hidup secara agraris dalam dunia pertanian, butuh banyak tenaga untuk mengerjakan ladang-ladangnya. Nah kalau banyak anak, nggak usah bayar karyawan Saudara. Anak-anaknya ini dipekerjakan. Sekarang banyak anak berarti harus punya banyak gadget, harus punya banyak kuota, harus punya lebih banyak simpanan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dari anak-anak ini. Nah Saudaraku, manusia juga rasanya kemudian menjadi sia-sia ketika mengejar semuanya ini tapi tak kunjung mendapatkan. Nah bagaimana
firman Tuhan bicara soal berkat? Adakah peran Tuhan di dalam semuanya ini? Atau memang ini murni harus merupakan usaha kita? Nah saudara, di dalam bacaan kita tadi Ulangan 28 ayat 3 sampai 14 dan juga di dalam nyanyian Mazmur 128 ayat 2 sampai 6. Sesungguhnya Tuhan itu menjanjikan akan memberikan berkat-berkat itu. Diberikan saudara, bukan kita mengejarnya. Bahkan kalau kita lihat di Mazmur 127 ayat 2b dikatakan Tuhan akan memberikan berkat itu kepada yang dicintainya pada waktu ia tidur. Apa enggak enak ini saudara? Ya, diberikan pada saat ia tidur itu menandakan tidak ada upaya, tidak ada usaha keras yang perlu dilakukan. Lalu apa syaratnya saudara? Supaya kita bisa mendapatkan berkat yang dijanjikan Tuhan itu. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Syaratnya cuma satu saudara. Dengarkan suara Tuhan, lalu lakukan segala yang kau dengar ini, segala perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Wow, syarat yang mudah, syarat yang bisa dilakukan, yang bisa dipenuhi. Apakah ketika kita diminta untuk satu syarat itu saja, kita bisa memenuhinya dan kemudian berkat itu otomatis akan datang? Saudara, siapa orang yang bisa 100% sempurna melakukan perintah-perintah Tuhan? Tuhan tidak mengatakan jikalau sebagian firman kamu lakukan, jika salah satu firman sudah kamu lakukan, aku akan memberkati engkau. Tidak. Kalau engkau mendengarkan suaraku dan melakukan segala perintah Tuhan ini, aku akan memberkati engkau. Jadi mungkinkah saudara kita mendapatkan berkat semacam ini? Belum lagi kalau kita baca perikop selanjutnya, Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Di sana bicara soal kutuk. Apa saudara itu kutuk? Kutuk ini akan diberikan kepada orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Misalnya saudara ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Lalu ayat 16 sampai 46 saudara bicara panjang lebar soal kutuk. Ngeri enggak? Jadi kalau kita setia 100% kita dapat berkat, tapi begitu kita salah sedikit ada kutuk yang akan mengintai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apakah sedemikian susahnya untuk mendapatkan berkat itu? Apakah tidak ada hal baik yang bisa kita dapatkan dari Tuhan? Kenapa Tuhan memberikan syarat sebegitu besarnya? Mari kita lihat pada bagian yang lain saudara. Kita mencoba mencari apakah ada kabar baik di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 saudara ayat yang ke-17. Yesus mengatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kita simpan bagian ini dulu saudara. Kita lihat Galatia pasal 3 ayat 10 dan 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi kabar baiknya saudara, kita ini sudah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menggenapi segala perintah Tuhan yang tadi diberikan dan yang harus kita lakoni itu.
Kristuslah yang menggantikan kita untuk melakukannya. Kristuslah yang menggenapi segala aturan yang serumit-rumitnya, sedetil-detilnya dalam hukum Taurat. Kristus sudah melakukan itu, menggantikan posisi kita. Dan karena itu saudara, pembenaran yang ada pada diri kita bukan lagi berdasarkan pelaksanaan hukum Taurat, tetapi ketika kita percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 16a, saudara. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kita tidak lagi dibenarkan berdasarkan pelaksanaan hukum Taurat yang menuntut kesempurnaan, tapi kita akan dibenarkan berdasarkan iman kepada Yesus. Dan oleh karena itu saudara, ada janji yang lain Tuhan berikan di dalam Galatia pasal 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Perhatikan yang diberikan garis bawah, ahli-ahli waris Allah. Saudaraku, kita ini adalah anak Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah dan oleh karena itu kita menjadi ahli waris. Senang saudara menjadi ahli waris? Allah kita Allah yang kaya atau Allah yang miskin? Allah kita Allah yang mulia atau Allah yang bercela? Kalau kita yakin Allah kita adalah Allah yang kaya dan mulia, maka kita sebagai ahli warisnya akan mewarisi apa, saudara? Tentu saja mewarisi kekayaan dan kemuliaan. Dan bukankah memang hal itu yang selama ini kita cari, yang kita butuhkan, yang kita kejar mati-matian, kekayaan dan kemuliaan. Kembali saudara pada Ulangan pasal 28 dan kepada tema kita hari ini. Sesungguhnya saudara, Tuhan akan memberikan seluruh berkat itu bagi kita tanpa kita bersusah payah mengejarnya. Asal kita percaya kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Dia adalah Mesias juru selamat kita. Dan ketika kita diangkat menjadi anaknya, maka secara otomatis kita akan menjadi ahli waris yang mewarisi kekayaan dan kemuliaan Allah. Kabar baik bukan? Anda dan saya tidak lagi perlu merasa khawatir apakah saya bisa mendapatkan berkat itu atau tidak. Karena Tuhan sudah menanggung seluruh syarat dalam pemberian berkat itu. Sehingga kita dimungkinkan menerima berkat-berkat itu. Hamoraon, kekayaan. Di dalam Ulangan pasal 28 ada beberapa kata yang menjelaskan tentang kekayaan ini, saudara. Ayat 3 sampai 5, 8 dan 12 bicara soal bagaimana pekerjaan kita ini akan diberkati. Adonan, bakul, lumbung akan dipenuhi, berarti tersedia pangan. Makanan yang paling kita butuhkan itu akan disediakan oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan di saat sesulit apapun, saudara, Tuhan akan memberkati. Jadi jangan khawatir kalau saat ini kita menghadapi perekonomian yang sulit. Ada banyak orang banting setir, saudara, untuk melakukan pekerjaan yang lain. Dan ternyata berhasil. Banyak orang sekarang tiba-tiba pintar masak. Padahal sebelumnya nggak pernah belajar masak. Sebelumnya tidak pernah menghasilkan masakan yang enak. Hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang yang berkreasi tentang makanan. Dan pekerjaan mereka luar biasa. Ada berkat yang Tuhan berikan. Hagabeon soal keturunan. Tuhan juga akan memberikan keturunan itu, saudara, kepada umat manusia supaya terus berkembang biak. Tapi lantas bagaimana? Ada orang yang tidak menikah, bagaimana bisa punya anak? Ada orang yang sudah menikah tapi juga belum punya anak. Apakah tidak ada berkat? Tunggu dulu, saudara. Keturunan itu bicara soal apa sih? Bicara soal warisan. Kenapa orang harus punya anak? Apalagi dalam dunia timur masih mengharuskan anak laki-laki. Tadi dijelaskan ya, kalau cuman punya anak perempuan itu enggak sempurna. Harus ada anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki inilah yang akan mewarisi. Pertama, nama dari keluarga itu. Dan yang kedua adalah pekerjaan, usaha atau harta dari keluarga itu. Nah saudara, dalam terang firman Tuhan, kita tidak hanya bicara soal nama dan kekayaan.
Yang bisa kita wariskan adalah iman kita, ilmu kita, firman Tuhan yang mesti kita wariskan dari generasi ke generasi. Kalau saudara belum menikah atau tidak menikah, kalau saudara belum dikarunia anak, itulah kesempatan bagi kita untuk mewariskan iman, mewariskan firman Tuhan kepada lebih banyak orang yang kita jumpai. Yang punya anak sendiri punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya dalam terang firman Tuhan. Yang belum ada anak di dalam rumahnya, biarlah ia membagikan firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang lagi. Sama-sama berjuang untuk mewariskan. Dan inilah berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Bukan hanya kita genggam, tetapi berkat itu juga kita salurkan kepada orang lain. Yang ketiga, hasangapon, kemuliaan atau kehormatan. Dalam Ulangan 28 ayat 7, 9, 10, dan 13 bicara soal bagaimana musuh-musuh itu akan mundur dari hadapan kita. Musuh-musuh itu akan takut karena kita ada di dalam nama Tuhan. Ada sebuah pandangan yang berharga terhadap kita. Kita akan dihormati, disegani, dan kita menjadi umat kudus kepunyaan Allah. Bukankah itu kebanggaan yang luar biasa? Kemuliaan yang paling mulia ketika kita menjadi umat yang kudus, khusus, spesial di hadapan Allah. Dunia bisa jadi menolak kita. Dunia bisa jadi mencaci maki kita. Tapi di mata Tuhan kita adalah makhluk yang berharga dan mulia. Dan bukankah itu kemuliaan yang paling istimewa yang bisa kita dapatkan? Kekayaan, keturunan, kemuliaan akan ada pada kehidupan kita. Lalu saudara, apakah berkat-berkat itu kemudian secara tiba-tiba akan dicurahkan seperti hujan dari langit yang begitu derasnya mengalir dalam kehidupan kita? Masih saja ada bagian yang mesti kita lakukan, saudara. Hukum Tauratnya sudah diselesaikan oleh Allah. Dan kini diganti dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Mungkin kita bertanya, loh kok masih ada hukum? Katanya semua sudah ditanggung oleh Yesus. Kok sekarang masih pakai hukum lagi? Nggak fair. Tenang saudara, hukum ini berbeda. Hukum kasih dilaksanakan berdasarkan kasih tentu. Sedangkan hukum Taurat dilaksanakan berdasarkan tuntutan. Kamu harus melakukan, kalau tidak kamu akan dihukum. Tetapi kasih saudara akan penuh dengan pengertian. Allah mengasihi kita. Allah mengerti batas kemampuan kita dalam melaksanakan hukum-hukumnya. Allah akan mendidik kita, menuntun kita, supaya kita bisa lebih baik dalam melakukan hukum-hukum Allah. Tapi Tuhan juga mengerti sampai batas mana kemampuan kita dalam mengerjakannya. Jadi berkat itu tidak lagi diberikan berdasarkan ketaatan. Kalau kamu taatnya 100%, nih berkatnya 100%. Kalau kamu taatnya 50%, nih 50% saja berkatnya dan 50% lainnya kutukan. Tidak, saudara. Hukum kasih mengajarkan kepada kita bahwa Allah memberikan berkat itu berdasarkan kemurahan hatinya. Bukan karena kita spektakuler, bukan karena kita luar biasa melakukan perintah Allah. Tapi karena Allah mengasihi kita. Allah mau bermurah hati kepada kita. Allah mau memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Relasi kita dan Allah dalam bicara berkat bukan lagi soal tuan dan hamba. Kalau relasi tuan dan hamba jelas, hambanya melakukan pekerjaan, tuannya berikan upah. Hambanya lalai, upah itu bisa dipangkas. Tapi hukum kasih bicara soal relasi bapa dan anak. Seorang bapak tidak akan memberikan berkat kepada anak-anaknya kalau anak ini harus mengerjakan A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Seorang ayah, seorang ibu, orang tua akan memberikan hal yang baik kepada anak-anaknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Orang tua mengerti apa yang diperlukan oleh anak-anak ini. Orang tua mengerti apa yang bisa diusahakan oleh anak-anak ini dan apa yang tidak bisa. Dan orang tua tidak akan menuntut berlebihan. Apalagi Bapa kita di surga.
Ia akan memberikan berkat-berkat itu dengan kemurahan hatinya, dengan kasih-Nya yang besar terhadap kita. Oleh karena itu saudara, jangan takut kalau kita tidak bisa mendapatkan berkat. Tetapi juga jangan kita berusaha mati-matian sampai kita menjadi kelelahan. Jangan sampai seluruh hidup kita hanya terfokus pada pencapaian berkat itu. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang akan memberikannya, bukan kita yang cari. Tuhan yang akan limpahkan berkat itu kepada kita. Bagian kita, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Jikalau kita mengembangkan sikap kasih, kita total mengasihi Tuhan Allah, kita total mengasihi sesama kita dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita. Yakinlah Allah yang akan memampukan kita dan Allah yang akan mencurahkan berkat-Nya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, ketika situasi banyak mengalami kesulitan, ada begitu banyak hambatan, jangan menyerah saudara. Dan jangan mengatakan habislah hidup saya. Jangan pernah berkata aku gak bisa apa-apa. Tuhan akan selalu menyertai jalan hidup kita. Dan Tuhan akan selalu memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita. Percayakah saudara? Berkat itu dicurahkan kepada kita anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita iklarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk janji-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau menjanjikan berkat yang istimewa, mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Biarlah dengan kesetiaan kami mengasihi Tuhan dan keyakinan yang teguh akan berkat-berkat-Mu, maka kami menjalani hidup dengan lebih baik. Kami tidak perlu serakah, tidak perlu bertindak kasar, tidak perlu bertindak curang, dan melanggar perintah-perintah-Mu hanya untuk mendapatkan berkat-berkat itu. Melainkan kami dengan setia melakukan bagian kami, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kami percaya berkat itu selalu terpenuhkan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa untuk memiliki cara pandang yang benar berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Sehingga hidup kami ke depan berjalan dengan lebih indah, beriringan dengan sabda-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi kami yang saat ini terus berjuang di dalam mencari nafkah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tak lagi sama dengan masa yang lampau. Kiranya Engkau tetap membukakan pintu ketika apa yang telah dulu kami lakukan itu terhambat. Biarlah saat ini dengan kreativitas yang baru, dengan kesempatan yang baru, kami bisa terus berupaya, bekerja, dan kami percaya berkat itu akan tercurah melalui apa yang kami kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pengusaha yang harus membayar karyawan-karyawan. Biarlah Tuhan pun juga memberikan berkat yang cukup
sehingga mereka tidak sampai kesulitan di dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap para karyawan, dan mereka tidak perlu mengurangi jumlah karyawan yang ada, karena sesungguhnya mereka pun juga memerlukan pekerjaan di tempat tersebut. Bapak, berkati kami yang berjuang dalam sakit penyakit yang ada. Kiranya Engkau pun juga menganugerahkan kepada kami kesehatan, kesembuhan, dan kekuatan, sehingga pemulihan yang dari Tuhan akan dapat kami nikmati dengan penuh ungkapan syukur. Bapak, berkati pula kami yang berjuang untuk mendidik anak-anak kami. Mereka seharian ada di rumah, mereka sekolah dari rumah, bermain dari rumah. Kami harus mengawasinya, kami harus mengajaknya bercakap, kami harus ada bersama dengan mereka. Kadang kami lelah, kadang kami tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tuhan, beri hikmat dan kemampuan bagi kami untuk bisa melakukan peran sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Biarlah kami hentikan segala keluhan, tapi kami ganti dengan ungkapan syukur, karena inilah waktu yang berharga, sehingga kami bisa lebih banyak kesempatan berada dengan putra-putri kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, secara khusus Gereja Kristen Indonesia, yang boleh berbahagia merayakan ulang tahunnya. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami untuk memperbaiki diri sebagai gereja. Kiranya di masa seperti ini kami justru diingatkan bagaimana peran gereja yang sesungguhnya. Gereja yang harus hadir di tengah masyarakat. Gereja yang harus menjadi saksi Kristus. Gereja yang harus menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Kiranya kami boleh terus menggali apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat manusia di muka bumi ini melalui kehadiran kami. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati pula para pemimpin gereja, baik di lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Biarlah mereka yang duduk di dalam jabatan-jabatan khusus ini boleh melakukan tanggung jawabnya dengan hikmat Allah. Dan mereka boleh menolong seluruh anggota jemaat Tuhan untuk berderap bersama, melakukan karya Tuhan, dan bergereja dengan penuh sukacita, karena sesungguhnya semuanya ini bukanlah beban, melainkan anugerah Tuhan yang sungguh indah. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami ya Bapa, biarlah Engkau yang terus menolong mereka untuk mengembangkan kehidupan masyarakat Indonesia, untuk memajukan, menyejahterakan, dan melakukan bagian-bagian yang perlu dilakukan. Tolonglah mereka juga melakukan bagiannya dengan penuh syukur dan sukacita. Topanglah keluarganya, topanglah kesehatannya, topanglah kerinduan-kerinduannya, sehingga mereka bisa melakukan seluruh tugas ini dengan rasa damai, dengan ketenangan penuh. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan jika Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk memberikan persembahan. Boleh persembahan ini
dikelola dengan baik untuk kemajuan gereja ini, juga untuk kemajuan pengabaran Injil dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Dia berjanji akan memberkati kita, Dia pasti akan menepatinya. Oleh karena itu, biarlah di segala masa kehidupan kita, baik saat angin teduh maupun saat badai menderu, kita tetap memegang janji Tuhan yang sungguh indah itu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di segala musim kehidupanmu sampai selama-lamanya. Amin.